Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro, kelas Broadcasting Perfilman BPT. Kali ini saya mau mempresentasikan K3LH dalam praktik komputer. Pengertian K3LH adalah kependekan dari kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Pengertian K3LH adalah sebuah standar operasional prosedur yang dilakukan industri agar terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja serta hidup baik karyawan maupun lingkungan selama bekerja berlangsung. Tujuan K3LH dibuat bukan hanya semata slogan atau pengumuman saja. Karena ini menyangkut keselamatan kerja, maka tujuan K3LH yang utama adalah 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. 3. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Pengertian kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang mengakibatkan kerugian, baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. 5. Kerugian akibat kecelakaan kerja, kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, kematian. APD adalah alat pelindung diri dalam merakit PC. 1. Wearpack standar. Untuk melindungi tubuh kita terimbas oleh kecelakaan, maka kita harus menggunakan pakaian kerja yang standar. Sepatu dari karet warna hitam untuk menghindari sengatan listrik. 3. Gelang antistatik adalah alat yang digunakan untuk mencegah pengosongan elektrostatik yang disingkat ESD dengan membumikan grounding seseorang yang sedang mengerjakan alat elektronika. Kesehatan, keselamatan kerja dalam merakit komputer. Saat merakit atau memperbaiki komputer, kita harus tetap mengenakan pakaian maupun peralatan yang aman agar tidak membahayakan diri sendiri. K3 ini merupakan suatu upaya kita dalam menunjang keamanan keselamatan kerja dalam merakit komputer sebagai berikut. 1. Siapkan peralatan serta bahan yang akan digunakan sebelum memulai perakitan komputer. 2. Hindari merakit saat dalam berkeringat. 3. Hindari benda yang bersifat cair. 4. Hindari atau pastikan Anda tidak menyentuh kaki daripada prosesor secara langsung, termasuk chipset. 5. Pastikan saat menambahkan komponen power supply dalam keadaan mati. 6. Pastikan memasang hard disk dengan perlahan agar tidak merusak komponen dalam dari hard disk. Bahan dan tahapan yang ada pada saat merakit komputer. Berikut langkah-langkah singkat yang dapat Anda simak pada saat merakit komputer. 1. Memasang prosesor dengan hati-hati. 2. Memasang heatsink dan cooling fan kipas. 3. Memasang RAM. 4. Memasang motherboard pada flash. 5. Memasang power supply. 6. Memasang VGA atau kartu grafis. 7. Memasang sound card. 8. Memasang hard disk. 9. Memasang DVD room. 10. Memasang kabel motherboard. 11. Memasang driver. 12. Memasang card adapter. 13. Memasang kabel motherboard ke monitor. Pengujian dalam merakit komputer. Ada juga tahapan pengujian setelah merakit komputer, yang dimana pada tahapan ini kita akan menguji performa dari komputer tersebut agar tidak bottleneck. Berikut tahapannya. 1. Hidupkan monitor.
2. Perhatikan tampilan monitor dengan seksama serta suara yang keluar dari komputer. 3. Program dari BIOS pun akan membaca atau mendeteksi secara otomatis hardware yang terpasang pada komputer. 4. Jika terdapat suara beep dengan beraturan sebagai kode dari komputer bahwa terdapat indikasi kesalahan, serta tampilan monitor yang blank. 5. Periksa referensi BIOS untuk menelaah kesalahan yang dimaksud dari kode beep tersebut. 6. Jika tidak terdapat kesalahan, maka monitor akan menampilkan proses execute dari program POS. 7. Tekan tombol untuk menuju ke tampilan BIOS. 8. Periksa dan pastikan bahwa hardware telah terpasang dengan benar oleh program BIOS. 8. Jika dirasa sudah aman, silakan simpan pengaturan dan keluar dari BIOS. Akhirnya kita telah sampai di akhir materi. Saya akan menyimpulkan presentasi materi yang saya sampaikan tadi. 1. Jangan anggap bahwa merakit komputer itu mudah. Sebenarnya banyak sekali resiko yang harus kita terima pada saat merakit komputer itu, seperti tersengat listrik, komponen yang rusak akibat human error, kesalahan manusia. 2. Maka jangan menyepelekan hal tersebut. Sebaiknya kita mempersiapkan bahan atau peralatan keamanan yang telah dijelaskan pada poin di atas. Akhir kata, keamanan keselamatan kerja merupakan hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, karena dengan aman dan selamat pada saat bekerja merupakan nilai tambah bagi para pekerja untuk menghasilkan hasil terbaik pada saat bekerja. Maka itu seperti itu. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.